manusia, dikatakan manusia mengemban 7 sifat ketuhanan dan 4 sifat kerasulan. Sempurna. Di sini dalam artian apa? Kita sebagai manusia akhirnya tahu bahwa disinilah jalan untuk memfanakan diri. Artinya fana ialah menghilangkan keakuan, ya, bukan menghilang ya. Fana itu bukan menghilang, tapi hilanglah rasa keakuan, ya. Itu tadi. Karena kenapa? Kita ulangi lagi, ya, bahwa sifat ma'ani ini Tuhan menyatakan sifat kebesarannya menjadi daya hidup kepada jasad atau batang tubuh atau badan jasmani yang tadinya tidak bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak. Biasanya melihat ini kalau tidak disertai dengan ilmu akhirnya lupa, ya, kagum dengan ciptaan tuh bukan kagum dengan yang menciptakan. Nah, ya, seperti itu. Oleh sebab itulah di sini dikatakan murid perguruan harus belajar zuhud, ya. Zuhud itu apa? Dalam artian mengosongkan hati dari kesenangan dunia. Salah satunya kesenangan dunia maksudnya melalui penglihatan mata, ya. Timbul yang namanya keserakahan, ya. Punya satu minta dua, punya dua minta tiga, dan seterusnya, karena tidak ada habisnya, habisnya nanti kalau sudah masuk liang kubur baru habis. Dengan hidup Allah membekali pula manusia ini tadi dengan kalam yang sempurna. Oleh sebab itu murid harus setiap hari menjaga perkataannya yang baik. Karena pernahkah kita ini bertafakur ketika tidur, saya bisa bicara ini karena apa? Pernah tafakur ya? Karena apa? Karena ada yang keluar masuk, ya. Berarti ada daya hidup ketuhanan. Artinya ketika berkata-kata jangan menyakiti, yang baik-baik saja, ya. Berkata yang sopan, walaupun sedang marah, baik diam, ya. Karena kalau orang marah, kata-kata tidak dijaga, maka akan menyebabkan perkataan yang kotor, ya. Karena ini kalam, ya. Tempat menyatakan kekuasaan Tuhan dikatakan kun fayakun, tidak akan terjadi kalau kalam kita banyak kekotorannya, ya. Dengan hidup Allah membekali manusia dengan kodrat irodat, yang tadinya manusia daya mayatnya tidak mungkin dia mempunyai kehendak, ya. Maka Allah menitipkan kodratnya, maka mempunyai punya niat, ya. Dengan punya niat, akhirnya menjalankan niat itu, Allah pun menitipkan irodat atau kekuasaan, maka bisa menggerakkan tangan dan kaki. Oleh sebab itu kita berjalan di atas bumi selalu ingatlah kepada Tuhan, berjalannya kepada jalan yang baik, ingatlah kepada Tuhan di setiap langkah kita. Nyatanya tanpa
ini sempurna, manusia pakai baju lagi. Nah, yang lainnya diciptakan menjadi hewan, ya kan? Kalau kita diciptakan sempurna, mim hak mim dal, hakikat Muhammad, ya, yang menyala, yang cahayanya berasal dari cahaya ketuhanan, maka ketika kita mengemban sifat ketuhanan, artinya kita tidak boleh berbuat maksiat, ya. Sudah tahu kan ini tadi? Sudah diterangkan bahwa hakikat kita ini tidak ada. Ya. Lalu siapa kita? Kita ialah Muhammad hakiki, yang dikatakan kita tadi tidak ada egonya. Aku nih, yang setiap hari jadi pencuri, merampas sifat ketuhanan. Ya, banyak manusia kan setiap hari sholat tapi titelnya jadi pencuri. Ya, kenapa dikatakan pencuri? Karena ketika mengangkat takbiratul ihram, ya, ketika mengangkat tangan, dia masih menyatakan bahwa dialah, akulah yang masih bisa sholat. Ya, aku, ego nih. Mengatakan takbir itu kan menyatakan kekuasaan Tuhan yang ada di dalam diri ini. Allahu, yang akbar siapa? Allah, lewat hu, Allahu akbar, maka berdiri. Ya, kenapa kita kok sholat kok takut neraka? Ya, sholat kok minta surga, minta pahala, mengakui kita yang sholat, akhirnya merasa diri alim. Ya, berarti jadi pencuri, berarti tidak amanah. Maka dikatakan sholat itu mi'rajnya kaum muslim dan muslimat. Sholat mi'rajnya, karena di dalam sholat itulah kita mengesahkan diri dengan Nur Muhammad, mengesahkan Nur Muhammad dengan Nur Zat, mengesahkan Nur Zat dengan yang mempunyai Zat. Habis, ya, berarti yang ada Allah dan Muhammad saja. Kenapa setelah sholat kita tetap maksiat? Ya, kita sholat tapi kita tidak percaya dengan jaminan yang sudah Allah janjikan kepada kita. Kan dikatakan, asal kita ibadah, beriman, bertakwa, maka rezeki, keselamatan dunia akhirat Allah jamin. Betul kan? Kita kan hanya menjemput rezeki, bukan mencari. Betul ya? Hati itu loh, hati. Dikatakan beriman itu kalau kita sudah tidak terpengaruh dengan keadaan. Ya, belajar ilmu ketuhanan itu kalau kita masih terpengaruh keadaan, kita belum bisa. Contoh terpengaruh keadaan itu seperti apa? Ya? Ketika ya, kita masih mempunyai pegangan uang yang banyak, sholatnya tenang, pikirannya nyaman, zikirnya semangat, ya. Tapi kalau uangnya menipis, dah nggak karu-karuan, amburadul. Berarti hati masih terpengaruh dengan suasana. Betul. Seperti itu pun keadaan kita. Ketika aman, biasanya sholat kita ini khusyuk. Tapi ketika keadaan kita tidak aman, kita terancam, kita dalam keadaan suatu masalah yang genting,
kita sudah coba. Nah, berarti berubah. Disitulah kita tidak akan bisa menempuh jalan ketuhanan, ya. Karena di dalam hati itulah Allah menilik hambanya. Di dalam hati itulah dikatakan baitullah. Hati yang mana? Bukan sebongkah daging, bukan. Hati nurani. Disitulah dikatakan baitullah ruhani, nur Muhammad yang hakiki, ya. Karena baitullah ada dua, yang zohir, ya, di Mekah Al-Mukarramah, yang zohir, yang batin di dalam nur setiap diri anak manusia, ya. Nur itu kiblat kita, kiblat rohani, ya. Kiblat yang zuhir di Mekah, ya kan. Setelah jadi Mekah, Tuhan tidak pernah menempati Mekah. Tapi ketika kita dilahirkan, Allah selalu bersama kita manusia, ya. Paham, ya? Seperti itu juga hakikat masjid, ya. Masjid tempat amal dan ibadah zohir, ya. Masjid hakiki ialah badan jasmani, ya. Masjid itu akhir zaman ini berlomba-lomba, bermegah-megah membangun masjid dan musola, ya. Tapi semakin lama semakin sepi yang datang untuk sholatnya. Kenapa? Karena di dalam diri sendiri masjidnya tidak dibersihkan, ya. Ini dikatakan masjid hakiki karena tidak dibersihkan dengan selalu mengingat Tuhan. Maka ini badan ibaratkan rumah, banyak dimasuki berbagai hewan, ya. Banyak hewan masuk ke rumah mengotori. Akhirnya sholat nggak tenang, zikir nggak nyaman, ya. Duduk di majelis sebentar sudah karena hatinya tidak dibersihkan. Karena syarat belajar mengkaji diri ini ialah kebersihan hati kita, ya. Seperti itu, ya. Oleh sebab itu teruslah mempanakan diri dengan menzuhirkan zikir la ilaha illallah. Yang ada hanya sifat kebesaran Allah, la ilaha illallah. Yang hidup hanya Allah, la ilaha illallah. Yang mengetahui seluruh pengetahuan yang masuk ke dalam diri ialah Allah, la ilaha illallah. Hakikat yang mendengar ialah Allah, la ilaha illallah. Hakikat yang melihat ialah pancaran sifat basornya Allah, la ilaha illallah. Terus, ya, sampai habis 7 sifat. Hakikat yang duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat, lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang.
Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.